Selamat siang para koi lover dan pecinta ikan koi dimanapun berada. Semoga sehat dan sejahtera selalu. Kita sekalian pengen update yang pekerjaan di Jakarta Timur. Oke. Ya, ini adalah sebuah lahan, tadinya ini tamannya kebanyakan paving ya waktu itu awal, waktu kita ini. Kemudian tanaman yang di sebelah kiri pun ini tadinya juga tanaman lama, nanti kita akan bahas sedikit juga. Dan memang untuk konsep di sini itu temanya adalah minimalis. Minimalis nih. Nah, cuman waktu itu kita udah bicara, udah ngobrol, udah sampaikan ke beliau, kita bikin minimalisnya ini juga yang ada nuansa-nuansa seperti Mediterran-Mediterrannya, artinya tidak supaya tidak monoton kaku seperti itu. Jadi permainan trap level-level dinding kolamnya, permainan level waterfallnya, termasuk setting gazebo, tapi gazebo ini kita subkan, pekerjakan ke orang lain yang satu kota di Jakarta, tapi tema, konsep, desain dan lain-lain kita full dari Blaze semua. Nah, sampai ke landscape yang kiri. Nah, saya akan bahas sedikit mengenai kolam dan filtrasi ini. Kalau filternya ini nggak kelihatan karena sebetulnya filternya itu ada yang di aan duduk tuh di bawah situ. Oh, di situ. Ya, jadi kita umpetin di sana supaya ibaratnya tidak mengganggu estetik dan supaya tidak kelihatan seperti ada kotak filter yang mengganggu. Nah, jadi gazebo itu sendiri nanti juga ada mebelnya, ada sofanya, masih belum datang. Juga berfungsi di bawah gazebo itu ada filtrasi seperti sistem standarnya Blaze lah yang pada umumnya. Oke. Nah, kapasitas kolam plus filter ini kurang lebih 32 tonase. Ini panjang kolamnya lumayan panjang, ini 6,5 meter. Lebarnya berapa ya Mas ya, aku lupa. 2,5. Lebarnya 2,5, panjangnya 6,5. Jadi ini agak memanjang desainnya. Nah, supaya nggak terlalu kaku juga, di seputar kanan kirinya dinding kolam ini kita kasih taburan batu koral. Oh, ini. Ya, sebetulnya kalau malam hari nanti saya sudah ambil sinematik malamnya. Itu lampu-lampunya, pencahayaannya, baik yang di sekitar dinding kolam, di gazebo, di landscape-nya taman kiri, itu semuanya nanti bisa suasananya itu lebih hidup lah, seperti itu. Nah, sebetulnya ini bisa dinikmatin spot kolam ini dari berbagai sudut. Nah, contohnya kan kebetulan pintu masuknya dari rumah ini utama kan di sini. Oke, kita praktekin ya kalau ini. Ya, customer keluar dari sini, dia lihat ke sini, disuguhkan landscape taman dengan tatanan bonsai-bonsai, batu, mus, dan sedikit tanaman rumput-rumput gajah mini supaya intinya tidak terlalu lebat juga. Karena sekali lagi teman-teman, ini adalah mengingat tempat dan space-nya yang juga sangat terbatas. Nah, nanti kalau teman-teman mau lihat yang versi full-nya penataan landscape dan taman ini, kebetulan setelah ini kita juga akan lanjut itu yang di Cengkareng. Wah, itu untuk area landscape-nya aja itu sekitar 200 meter lebih. Ya, dengan kolam, dengan sungai yang panjang 20 meter. Jadi intinya semuanya itu akan kita sesuaikan dengan denah, dengan letak, dengan desain rumah yang customer yang bersangkutan. Sehingga tujuan akhir kita adalah setelah adanya kolam baru ini, beserta dengan estetik dan desainnya itu menambah suasana rumah dan menambah area ini menjadi lebih bagus. Betul. Jangan sampai setelah kita bangunkan kolamnya malah jadi lebih jelek. Wah, itu kan ngapain juga seperti itu. Nah, ikan koi ini juga ibaratnya ini masih ikan-ikan tester, teman-teman. Jadi beliau ini sebetulnya ada sekitar 25-an kalau nggak salah ya. Ini yang dikirim ke sini yang untuk ibaratnya running kolamnya ini baru 12. Karena memang sekali lagi saya juga ingatkan, sebuah kolam baru, mau sistem filternya sebagus apapun, dengan adanya habitat koi dan tidak dengan ada ikan koi, itu tingkat mature airnya lebih cepat jadinya itu beda. Oke. Lebih bagus yang ada ikannya. Lebih cepat gitu. Ya, karena ikan nanti setelah makan, dia buang kotoran dan lain-lain, itu jadi makanan difiltrasi yang biologis, terjadi proses nitrifikasi dan segala macam, sehingga akan dampak untuk kualitas air, bukan hanya bening dan kesehatannya, itu intinya akan lebih bagus jika ada ikannya. Nah, teman-teman kalau lihat, ini sebetulnya sudah bening, tapi beningnya ini belum maksimal. Ini running berapa lama ya Mas Aan ya? Sebulan? Sebulan lebih dikit lah ya, tapi 2 bulan belum ya? Ya, jadi ini masih 1 bulan teman-teman. Kalau teman-teman lihat agak kehijauan ini, bukan airnya hijau sekali lagi. Karena mulai tumbuh lumut, tapi ini lumutnya belum lumut yang jadi. Atau istilahnya kalau Ko Bobi sering ngasih
koreksi ke saya alga bukan lumut ya, tapi intinya ijo-ijo yang tumbuh di dasar dan di dinding kolam ini dia belum rata, dia masih ibaratnya yang belum permanen, kadang masih rontok sehingga kadang agak terjadi seperti protolan alga di dalam air. Itu wajar karena ini masih 1 bulan lebih sedikit dan ini curah panasnya ekstrim. Ini kita pas agak teduh sedikit, tapi kalau teman-teman tadi mungkin mulai agak pagi, panasnya ini sampai full ya, sampai 1 kolam kena semua ya. Ya, tapi yang paling penting adalah yang selalu saya ingatkan, nomor 1 airnya sehat dan ikannya sehat dulu. Nah, ya, masalah nanti bening maksimalnya, mecernya, celingnya, kristalnya itu nanti hanya masalah waktu. Seperti itu. Nah, setelah ini kita juga akan bahas salah satu keunikan kolam ini adalah dia itu meskipun memanjang, tapi kita paling enaknya nikmatin ini sebetulnya ada di 2 spot. Ya, kita kasih contoh ya. Nih sebetulnya kalau saya pribadi ya, saya senang dari sini. Dari sini ya? Ya, kenapa teman-teman? Karena kita coba normal ke sebelah kiri saya. Apalagi kalau malam ya. Ini uniknya karena kita disuguhkan kolam, air, ikan juga agak kelihatan jelas dari sini. Tapi landscape-nya dan batu-batuan musnya dan tanaman bonsai ini kelihatan luas. Nah, di sini ini tadinya tanaman-tanaman yang agak besar, teman-teman. Saya udah kasih masukan ke customer, ke beliaunya, Pak, boleh nggak tamannya saya settingin, saya hitungin sekian kebutuhan tanaman, kebutuhan batu, kebutuhan koral, rumput. Beliau oke, ACC. Udah kita setting sekalian. Dan saya pun kalau teman-teman perhatiin, settingnya itu juga tidak berlebihan. Betul. Dalam artian, wah, pohonnya yang sampai merambat-merambat, sampai kena dinding, sampai kena pagar, sampai terlalu penuh. Sekali lagi tidak ada yang salah sebetulnya. Cuman saya mempunyai konsep bahwa ini yang menjadi suguhan utama di area ini harus kolamnya. Betul. Bukan landscape-nya, bukan pohonnya, bukan kayunya, bukan batunya dan segala macam. Tapi dengan adanya landscape, batu, tanaman, pohon bonsai ini jadi menambah keindahan. Terus di sudut sana ada masakan yang ganteng lagi duduk, itu juga menambah keindahan tuh. Ya, toh. Ya, ini sebentar lagi mau terbang ke Lombok sama luar pulau nih ya. Udah mulai harus keluar pulau karena udah ini head leadernya Mas Aan. Ya, jadi ini beserta tim. Jadi sekali lagi teman-teman, Blaze Group ini bisa seperti ini bukan saya yang hebat, bukan 1 orang yang hebat, bukan 2 orang yang hebat, tapi sekali lagi kita adalah kerja tim. Saya mungkin punya ide, mungkin punya konsep, dibantu oleh tim, dibantu oleh Aan sebagai tim leader juga, tapi untuk pelaksanaan di lapangan, eksekusinya, realisasinya itu juga butuh teman-teman tim yang sangat membantu sekali dalam saya mewujudkan beberapa ide dan konsep kolam. Percaya saya ya, kalau salah satu dibolak-balik itu hasilnya nggak sama. Contoh ya, dulu saya pernah diminta untuk mandorin dan supervisi, tapi tenaga dan timnya dari customer. Itu hasilnya jauh banget dan jujur saya malah jengkel, saya malah mangkel karena untuk mengikuti kemauan saya ini tukangnya ini memang atau timnya ini memang nggak sesuai dengan yang ekspektasi yang saya tuju gitu loh. Pernah juga dibalik, ada beberapa tim yang dulu ikut Blaze, sekarang mereka berdiri sendiri. Ya intinya mereka sekarang ibaratnya pakai nama sendiri lah, atau dulu yang pernah dengan Blaze ada beberapa tim yang sekarang juga beliau bekerja sendiri. Apapun itu saya hormatin, tapi hasilnya juga beda. Bahkan beberapa customer sempat ada yang komplainnya ke saya, lupa ini kan dulu X-nya Pak Ade, kok tapi saya buat kok masalah kerapian, masalahnya itu sekali lagi karena ini semua adalah sinergi. Betul. Gitu loh, nggak bisa untuk dipisah-pisahkan dan oh yang hebat Aan, oh yang hebat Pak Ade, enggak. Kita memang kerja tim. Intinya dalam mewujudkan suatu project, kita kepengen memberikan yang terbaik dan peran baik dari saya, tim Blaze, head leadernya sampai tukangnya yang untuk ibaratnya eksekusi. Itu semua harus sinergi dan harus mempunyai standarisasi dan frekuensi yang sama. Seperti itu. Dari sebelah mana ini Kak? Nah, satu lagi nih. Ini nanti kalau udah ada sofanya ya, tapi ya. Nih. Enak-enaknya sini nih. Wah, ini view kolamnya full. Tuh, kamu kesini cepet. Nah, tuh ikan kesini tuh kelihatan jelas banget tuh. Tuh, kamu nanti shoot kolamnya, jangan shoot saya. Tapi di sini nanti ada sofa, ada meja pendek. Itu nanti menyusul ya, karena mungkin kan untuk sofa dan lain-lain saya udah kasih gambaran ke customer. Intinya juga pemilihan sofa sama perabot itu juga jangan asal, karena sayang banget supaya temanya nyambung dengan gazebo-nya dan dengan kolamnya tuh. Jelas banget gak ikannya dari sini? Ini masih 12 ekor, masih senggang banget. Nanti yang gede-gedenya ada yang 50 up, ada yang 60 BU, itu masih di Blaze Semarang.
Nanti setelah Imlek baru beliau minta dikirim karena khawatir hujannya nanti cukup tinggi curahnya biasanya sebelum menjelang Imlek. Nah ini spot salah satu yang kedua juga, tamannya juga dapat, batu koral yang di sana yang tadinya bekas bak tandon juga kita rubah jadi hardscape. Hardscape itu banyak permainan batu-batu koral, jalan setapak dan variasi bobbing step sedikit, nggak terlalu banyak. Tapi yang utama ini adalah view kolamnya, view ikannya dari sini ini kelihatan paling jelas. Betul. Sampai memanjang ke sana. Seperti itu. Nah, ini kita ke arah hardscape-nya, Norma. Boleh. Ini unik juga nih. Nanti tolong sebelum saya membahas yang ini, foto-foto dan waktu awal before after-nya ditampilin ya. Wah, biar teman-teman bisa lihat perubahannya. Yuk ke sini, Norma. Nah, ini nih tadinya juga area paving nih. Paving block warna merah. Oh ya, keinget itu. Ingat kan? Nah, kalau itu tetap dibiarin paving block, saya jamin kontras sekali dengan kolamnya. Oke. Ini juga kita finishing dinding ini bukan pakai batu candi atau batu andesit atau apa ya. Ini granit. Granit tipe Toraso yang bercorak-corak seperti mirip sayak marmer yang kecil-kecil. Makanya secara kerapiannya, secara kualitasnya, glossy-nya dan lain-lain tidak terlalu glossy, tidak terlalu doff juga. Tapi intinya kita udah komunikasinya customer milih yang ini. Gitu. Jadi secara harga pun juga beda jauh dengan finishing yang menggunakan batu andesit atau batu candi, jauh sekali teman-teman. Nah, ini juga bukan andesit biasa ya ini ya. Ini granit yang coraknya mirip seperti batu alam. Ya, potongannya pun ini potongan yang besar-besar ini, 60 kali 60 ini. Jadi sekali lagi teman-teman, terkadang yang komen-komen yang ngatain mahal apa dan lain-lain itu sebetulnya Anda harus cari info dulu, material-material dan barang-barang yang kita gunakan ini seperti apa. Baik secara finishing di kolam, baik secara landscape-nya, secara isi media, peralatan equipment-nya, kekuatan konstruksinya, itu semuanya berbicara ada harga ada rupa ya. Kalau orang Jawa ngomong onorgo norupo. Nah, itu ya, bisa jangan lagi. Punya ekspektasi kepengen hasil yang bagus tapi murah gitu loh. Saya seringkali banyak yang DM saya, "Oh Pak, kirain boleh 3 juta per meter." Saya tanya balik, "Pak, kalau ada yang 5 juta aja bisa buatin dengan spek yang seperti saya buat, hubungin saya. Saya mau pesen sampai 10 kolam mau saya." Jadi saya malah nggak usah kerja repot-repot, saya saya tinggal ambil profitnya, selesai. Tapi sampai sekarang nggak ada yang berani cover 5 juta, 6 juta deh. Yang natural seperti di angka kolam jumbo tuh. Dengan tatanan batu yang nggak full sampai ke bawah. Tapi medianya saya minta 2 chamber gede itu bioki full semua ya. Nggak ada batu apung, nggak ada yang media murah-murah, full semua. Ayo 6 juta per meter hubungin saya deh. Komplit semua sampai finishing, sampai ke landscape-nya. Kalau ada yang berani ngasih harga segitu, nih telepon Pak Ade nih, ada di sini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kita itu pun harga itu sudah kita ibaratnya kondisikan dengan kita ngikutin perkembangan market yang ada di Indonesia juga. Kita memang mayoritas marketnya di Indonesia. Jadi sekali lagi sebetulnya yang ngomong mahal-mahal itu sekali lagi kurang care dan kurang peduli dengan spek dan barang-barang yang kita gunakan gitu loh. Seringkali kita dikasih pembandingnya nggak pas ya, tapi itu istilahnya kembali lagi ke masing-masing. Tapi yang pasti kalau semua customernya bless yang sudah kita buatkan kolam, mereka ngerti gitu loh bahwa spek yang kita pakai, barang-barang yang kita pakai itu semuanya memang bukan barang-barang yang murahan ya, mohon maaf ya, seperti itu. Nah, ada satu lagi sebetulnya, saya pas punya fotonya, kita ke depan yuk. Boleh. Ini depan ini tadinya juga pohonnya berantakan sekali teman-teman. Pohonnya ini berantakan sekali, pohon-pohon lama, jadi mungkin kalau nggak salah ingat, beliau tuh ngomong, ini tadinya taman dan lain-lain ini 10 tahun ada ya Mas ya? 10 tahun ya sebelum kita renovasi seperti ini. Nah nih, wih asik. Nah nanti kita shoot ya, kita saksikan dulu sinematiknya taman yang depan.
teman-teman, ini tadinya ini pohon-pohon lama yang memang sudah agak berantakan karena sekali lagi itu sudah 10 tahun yang lalu tidak pernah di-maintain dan tidak pernah dirawat. Akhirnya kita rubah, jadi pohon ini saya ganti rata-rata semuanya bonsai. Ada sedikit landscape-nya dan batu-batuannya, ada lumutnya. Sebetulnya sisi kiri ini lumutnya kurang. Saya tapi mau bawa sampai lupa, nanti next waktu kita anterikan lah. Karena planting lumut itu juga moss itu nggak terlalu sulit, dan itu kita menggunakan yang sintetik ya, sekali lagi supaya awet, karena ini panasnya ekstrim sekali teman. Parah ini Kak Ade. Super panas sekali, saya jamin kalau lumut asli udah pasti nggak ada seminggu udah kering pasti. Ya, karena ini memang areanya ini area yang terkena panasnya matahari full. Dan semua pohon-pohon yang kita pilih di sini, cikas, apa ini bonsai dolar, bonsai serit, oke, anting putri dan segala macamnya. Saya mohon maaf kurang begitu hafal. Cuman saya tuh selalu kalau hunting pohon itu nggak pernah nanya namanya, nggak pernah nanya segala macamnya. Yang penting bentuknya suka, harganya cocok udah, gitu loh. Jadi saya selalu yang simple aja teman-teman. Jadi nggak perlu mendalamin sesuatu yang terlalu detail, terlalu jelimet. Yang penting suka, sesuaikan dengan budget, udah that's it, gitu loh. Kemudian kita planting, kita tata yang bagus mungkin. Nah ini ya, semoga kameranya juga tahan nih, panasnya agak ekstrim sekali. Nah intinya kenapa sih pohon-pohon ini saya turunin di bawah pagar, supaya rumah ini nggak kelihatan sumpek. Oke, betul, Ya, bayangin kalau pohonnya seperti ini, satu pasti sumpek, kedua rontokan daun-daunnya ini pasti akan jatuh banyak di kolam. Betul. Ya kan, karena kan sudah beda, kecuali tidak ada kolam dan full taman semua masih oke, kita tinggal sapuin. Tapi kalau masuk ke kolam kita harus serokin, kalau masuk ke skimmer, masuk ke filter juga kita harus bersihin. Jadi memang rontokan daun pohon ini untuk sebuah kolam, baik itu natural maupun minimalis, itu harus diperhitungkan juga teman-teman. Sebisa mungkin jangan cari pohon-pohon yang intinya menyulitkan untuk kita merawat atau maintain sekolah. Ini pas adem teman-teman. Sini. Nih, kalau dari dekat nih. Jadi hanya sederhana teman-teman, permainan rumput gajah mini, coral mix, batu-batu merapi dan batu-batu bobbing grey, kita planting dengan sedikit mus. Menu utamanya tanaman bonsai. Jadilah seperti ini. Dan ini pohon juga kalau nggak salah ingat saya kasih 8 atau 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi angkanya pun angka yang bagus untuk pohon dan jenisnya. Nah, semoga teman-teman dengan update nanti kita kalau ikan sudah masuk semua, dan kapan kalau pas malam ke Jakarta lagi kita shoot suasana malamnya ya, lebih keren. Saya baru punya tapi nggak banyak, waktu itu belum ada ikannya. Inilah sebuah tema kolam koi minimalis dipadu dengan gazebo dan tema Mediterranean. Yuk masuk sini aja. Kemudian taman landscape tema-tema tropis dengan permainan bonsai yang sudah running kurang lebih 1 bulan lebih sedikit. Nah seperti inilah teman-teman, dan semoga buat teman-teman pecinta ikan koi dan kolam bisa dapat inspirasi, bisa dapat tema, bisa dapat ide dari melalui karya Blaze yang di sini. Kita pun juga sangat ikut senang sekali. Yang pasti juga kita happy juga karena customer dan istri beliau sangat suka sekali. Sekarang katanya setiap hampir pulang kerja selalu nongkrong, kasih makan ikan dan segala macam. Yang pasti harapan kami semoga dengan adanya kolam koi dan landscape dan taman yang baru di lokasi ini bisa menambah kebahagiaan, menambah keceriaan, dan yang pasti menambah berkah juga untuk keluarga ini. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel kami, like,